Kembali lagi di MHD Tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi cara uji validitas menggunakan SPSS 25 dengan mudah dan cepat. Ini dia tutorialnya. Pada uji validitas dan uji reliabilitas yang teman-teman perlu persiapkan, yang pertama data Excel. Data yang sudah teman-teman dapatkan dari penyebaran kuesioner. Nah, pada uji validitas dan uji reliabilitas yang akan saya lakukan hari ini, saya menggunakan pernyataan 10 pada kuesioner yang saya gunakan dan 159 responden. Yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan aplikasi SPSS. SPSS yang saya gunakan pada uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan SPSS 25. Buat teman-teman yang menggunakan SPSS 23, teman-teman tinggal menyesuaikan saja karena pengoperasiannya tidak jauh berbeda. Yang ketiga, teman-teman perlu menyiapkan tabel error product moment pada signifikan 0,05. Untuk dasar pengambilan keputusan uji validitas dan uji reliabilitas, yang pertama pada uji validitas, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Untuk pengambilan keputusan yang kedua, pada uji validitas, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nah, untuk uji reliabilitas, dasar pengambilan keputusan, suatu instrumen dikatakan reliable apabila memiliki nilai Chrome-Base alpha lebih besar dari 0,60. Ini menurut Ghazali 2016. Nah, untuk nilai Chrome-Base alpha akan saya lihatkan pada hasil uji reliabilitas nanti. Oke, selanjutnya kita copy untuk data yang sudah kita input di Excel. Kita copy semua dengan totalnya dan kita pastikan di aplikasi SPSS. Setelah kita pastikan di SPSS, kita masuk ke variabel view. Kita klik, dan untuk nama teman-teman tidak perlu menggantinya satu-satu. Teman-teman tinggal klik pada bagian name dan Ctrl F. Ini muncul pada bagian replace. Kita klik dan kita ketikkan var 000. Dan untuk replace weight kita klik P. P ini sebagai simbol pernyataan ya. Dan selanjutnya kita klik untuk pada bagian replace all dan close. Nah, ini sudah otomatis berubah. Dan untuk P11 ini adalah total, kita ganti. Selanjutnya masuk ke data view. Oke, kita langsung saja untuk uji validitas. Pada uji validitas kita klik analis dan klik bagian correlate. Lalu klik bivariate. Nah, ini muncul untuk tabel bivariate correlation. Kita klik semua. Untuk datanya kita tekan Ctrl A dan kita masukkan ke kolom sebelah kanan. Nah, selanjutnya untuk person, jangan lupa kita centang dan langsung saja kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya untuk uji validitas. Kita cek untuk hasilnya. Kita yang fokus di dua tabel saja ya, untuk person correlation dan significant to Thailand. Untuk hasil akhir pada total memastikan bahwa hasil uji validitas atau data kita dikatakan valid atau tidak. Nah, untuk pernyataan 1 kita mendapatkan nilai untuk R
hitungnya 0,778. Dan untuk pernyataan 2 yaitu 0,786. Kita cek semua. Nah, lalu kita bandingkan dengan dasar pengambilan keputusan. Untuk pernyataan 1 0,778. Apakah pernyataan pada nomor 1 ini bisa dikatakan valid atau tidak? Kita kembali lagi. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Untuk hasil pengujian kita dapatkan 0,78 dan kita lihat pada R tabel untuk responden 159. Kita lihat. Untuk nilainya 0,155. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat untuk responden 159 dan bisa dikatakan bahwa untuk pernyataan 1 ini datanya valid. Begitupun untuk pernyataan kedua yaitu 0,786 dan pernyataan ketiga 0,755 sampai pernyataan 10. Ini untuk data yang saya uji semuanya valid ya. Kalau kita bandingkan dengan dasar hasil pengambilan keputusan untuk R tabel dan R hitung. Selanjutnya kita coba lihat untuk perbandingan nilai signifikan. Kita lihat lagi. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas yang dilakukan untuk nilai signifikan didapatkan nilai 0,000. Ini untuk semua item, bisa teman-teman lihat. Nah, yang artinya nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya data yang saya pakai ini semuanya valid. Nah, selanjutnya kita uji untuk reliabilitas. Kita klik analis, kita klik scale, dan klik reliability analysis. Kita klik, dan untuk pada uji reliabilitas teman-teman tidak perlu memasukkan untuk totalnya. Teman-teman hanya perlu memasukkan data pernyataan. Kita klik tombol Ctrl A dan klik tekan Ctrl, klik pada bagian total. Nah, selanjutnya masukkan item pernyataan ini ke kolom sebelah kanan. Selanjutnya klik statistik dan klik pada bagian scale if item deleted dan klik continue, lalu klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat untuk hasil uji reliabilitas, teman-teman fokus pada tabel ini ya. Nah, pada hasil uji reliabilitas Chromebase Alpha yang kita dapatkan yaitu 0,873. Apakah nilai ini bisa dikatakan reliable atau tidak? Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliable apabila memiliki nilai Chromebase Alpha lebih dari 0,60. Bisa kita lihat untuk hasil uji reliabilitas, nilai yang kita dapatkan 0,873, yang artinya uji reliabilitas dikatakan reliable pada item-item pernyataan yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman dalam penyelesaian tugas skripsi atau tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.